Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2751 hari, renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau memberikan nasihat kepada kita semua orang percaya. Yang pertama, janganlah padamkan roh. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maksud dari janganlah padamkan roh adalah jangan menghentikan pekerjaan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, di dalam pelayanan saudara, di gereja saudara, mungkin ada program-program gereja di mana gembala saudara bersemangat untuk melakukan kehendak Tuhan, sehingga dia melibatkan seluruh jemaat untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Tetapi sayang, hanya gembala saudara yang bersemangat, tetapi saudara sendiri sebagai jemaat tidak mendukung. Itu menandakan saudara memadamkan roh. Bapak Ibu Saudara, janganlah padamkan roh. Jangan menghentikan pekerjaan Roh Kudus karena ulah dan perbuatan saudara yang tidak mendukung program-program gereja yang membuat pendeta saudara yang tadinya bersemangat untuk mengerjakan kehendak Tuhan, akhirnya apa? Jadi padam, saudara. Dia melihat bahwa dia berjalan sendiri, membuat dia menjadi tawar hati. Akhirnya apa, saudara? Api yang ada di dalam dirinya jadi padam karena saudara tidak mendukung. Bapak Ibu Saudara, janganlah padamkan roh. Mungkin di dalam majelis saudara, ada majelis yang berapi-api. Dia menggebu-gebu untuk apa? Untuk menjalankan satu pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Dia bersemangat. Tetapi kita padamkan rohnya. Dengan kita memberikan satu pernyataan, kamu cari muka. Biarkan orang lain saja yang melakukannya. Kita nggak usah ikut-ikutan. Akhirnya apa saudara? Semangat dari orang itu jadi padam karena ulah dan perbuatan serta perkataan kita yang apa? Yang memadamkan semangatnya. Bapak Ibu Saudara, janganlah padamkan roh orang-orang yang bersemangat melakukan kebenaran. Jangan padamkan roh orang-orang yang bersemangat untuk melayani Tuhan. Jangan padamkan roh yang ada di dalam hati mereka. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama saling dukung satu dengan yang lain. Saya yakin dan percaya, kalau kita semua menyala dalam pekerjaan Tuhan, dalam melakukan kehendak Tuhan, gereja di mana kita berjemaat pasti akan berdampak dengan luar biasa, banyak jiwa-jiwa yang akan kita menangkan bagi Kristus. Amin. Haleluya. Saya yakin dan percaya
kalau gereja ada banyak sekali pergumulan, ada banyak tantangan, itu berarti ada sesuatu hal yang luar biasa Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan saudara, di gereja saudara. Dan iblis tidak suka, makanya dia buat saudara kacau. Dia buat saudara padamkan roh orang-orang yang lagi menyala dalam pelayanan. Iblis bekerja dengan luar biasa untuk memadamkan roh yang sedang bekerja. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Mari kita saling mendukung satu dengan yang lain. Amin. Dalam pekerjaan Tuhan, ada orang yang sedang bersemangat-semangatnya mencari Tuhan, melayani Tuhan. Kita dukung mereka. Amin. Haleluya. Saudara, jangan padamkan roh. Jangan menghentikan, menghalangi pekerjaan Roh Kudus yang ada dalam dirimu dan juga yang sedang bekerja di dalam pelayanan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang sedang menyala dalam pekerjaan Tuhan. Jangan padamkan roh yang ada pada mereka. Mari kita bergandengan tangan, kita bersatu, kita bekerja bersama-sama untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang sedang membara di dalam pelayanan kita, sehingga pelayanan kita berdampak, dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Haleluya. Yang kedua, saudara, nasihat Rasul Paulus kepada kita semua, jangan menganggap rendah nubuatan-nubuatan. Firman Tuhan ini katakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih nubuatan? Nubuatan itu saya yakin dan percaya sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hidup kita untuk kita sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 14 ayat 1, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama apa? Terutama karunia untuk bernubuat. 1 Korintus 14 ayat 3 berkata begini, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Nubuatan itu harus memiliki 3 unsur ini. Membangun, menasihati, dan apa? Menghibur. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini jelas. Kalau Tuhan kasih kita satu hal untuk kita sampaikan kepada orang, harus ada 3 hal ini. Membangun, menasihati, menghibur. Tapi kalau sebaliknya, kata-kata kita merusak, kata-kata kita menghancurkan, itu sudah pasti bukan nubuatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan yang Tuhan kasih kepada kita adalah kata-kata yang membangun iman orang, menasihati orang itu supaya dia bertobat, dan memberikan penghiburan, iman kepada dia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 4, 1 Korintus 14 berkata begini, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia apa? Ia membangun jemaat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya yakin dan percaya semua kita pasti selalu baca firman. Itu adalah hikmat yang mulia. Amin. Yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita akan semakin berhikmat. Dari hari ke hari, kita akan semakin paham dan mengerti suara Tuhan. Saudara, saya yakin dan percaya, kalau kita selalu baca firman, maka kita akan peka mendengar suara Tuhan. Amin. Di saat kita ketemu dengan orang, saudara berdoa supaya Tuhan
memberikan saudara satu kebenaran untuk saudara sampaikan kepada si A, si B. Amin. Jadi di saat saudara menyampaikan sesuatu, itu akan memberikan, baik itu orang itu dibangun imannya, dia dinasihati, supaya dia yang terpuruk, dia bangkit, dan memberikan satu penghiburan, di mana mungkin dia sedang menanti-nantikan jawaban dari Tuhan, lalu Tuhan pakai saudara untuk berbicara kepada orang itu. Saudara, saya yakin dan percaya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita memiliki karunia nubuat, maka jemaat kita akan dibangun. Amin. Akan dibangun semakin kuat, semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Karena apa, saudara? Karena orang dia yang tadinya mendambakan jawaban Tuhan, tiba-tiba dia ketemu dengan Tuhan, di mana Tuhan sudah taruh satu kalimat dalam kehidupan saudara untuk saudara sampaikan kepada orang itu yang menantikan jawaban Tuhan. Dan ketika sudah bertemu dengan orang itu, klop saudara. Amin. Sehingga orang itu, dia merasa bahwa gereja di mana dia sekarang berjemaat, dia merasakan bahwa Tuhan sungguh hadir dalam pelayanan itu. Di mana Tuhan menjawab semua persoalan pergumulannya melalui kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan menganggap rendah nubuatan-nubuatan. Kalau nubuatan yang disampaikan itu memang betul-betul kita dikuatkan, puji Tuhan. Tapi kalaupun tidak, firman Tuhan ini katakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita menyampaikan sesuatu, tetapi tidak menjadi jawaban bagi orang itu, di sana kita belajar. Kita belajar bahwa segala sesuatu harus diuji. Jangan sampai yang kita sampaikan itu karena kita tahu pergumulannya dia, terus kita mungkin sok-sok tahu dan sebagainya, sehingga tidak menjadi jawaban bagi orang itu. Tapi di sini kita belajar, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kalaupun meleset, saudara, tidak masalah. Saudara belajar untuk semakin peka pada suara Tuhan. Karena kadang-kala, karena kita tahu orang ini, oh ini orang kaya, ini orang berpengaruh dan sebagainya, saya mau pingin kenal dengan orang ini, akhirnya saudara apa? Bukan bernubuat dari Tuhan, yang saudara lakukan apa? Lu buat-buat. Sehingga saudara mau paksa supaya kena orang ini dengan kata-kata saudara yang mungkin kata-kata yang indah, sedap didengar, tapi bukan dari Tuhan. Itu yang menjadi masalah. Saya yakin kalau itu memang Tuhan taruh dalam hatimu, pasti orang itu akan tiga tadi. Imannya dibangun, dia dinasihati, dia dihibur. Kalau meleset, saudara bertobat, saudara belajar lagi. Firman Tuhan dikatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, nasihat Rasul Paulus, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini kita dapat melihat bahwa ada banyak sekali masalah dalam gereja. Baik itu korupsi dan juga dosa hawa nafsu, dosa seks, dosa percabulan dan persinahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau memberikan nasihat bahwa kita orang percaya, kita harus menjauhi segala jenis kejahatan. Artinya, jangan kompromi dengan dosa. Mungkin sudah berkata, Pak Pendeta, ini kan masalah sepele yang sudah sering juga dilakukan senior-senior dan sebagainya. Saudara, untuk masuk ke dalam neraka,
tidak butuh banyak dosa. Hanya cukup satu dosa, satu pelanggaran, kesalahan, kita layak masuk neraka. Karena dosa itu. Nah, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita, jangan kompromi dengan dosa, sekecil apapun itu, jangan. Karena upah dosa adalah maut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara ada di situasi di mana semua orang yang di sekitar saudara biasa dengan melakukan dosa, ini dan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus jadi terang bagi orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan. Jangan sampai kita sama seperti dengan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sama dengan orang dunia ini, kita akan binasa. Coba seandainya Nuh sama dengan orang-orang di zamannya, Nuh juga akan binasa. Tenggelam dengan air bah itu, betul? Coba saudara bayangkan kalau Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, seandainya mereka hidup sama dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka, apa yang terjadi? Mereka pasti akan mati, dibakar di dapur api yang menyala-nyala 7 kali lipat itu, betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu artinya kita harus menjadi terang bagi sekitar kita. Kita tidak boleh hidup sama seperti dengan orang dunia yang hidup dalam kegelapan. Kita ini anak-anak terang. Amin. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus berdampak. Kehidupan kita harus menerangi orang-orang yang ada dalam kegelapan itu. Jangan sampai kita mengaku orang Kristen, tapi kita hidup dalam kegelapan, dalam kejahatan. Kita hidup sama seperti dengan orang dunia hidup. Itu menandakan kita bukan orang percaya. Bapak Ibu Saudara, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Supaya apa saudara? Supaya saudara jadi terang di antara kegelapan dunia ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar. Yang pertama, janganlah padamkan roh. Yang kedua, jangan menganggap rendah nubuatan-nubuatan. Yang ketiga, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersama dengan keluarga mengucapkan selamat tahun baru 1 Januari 2026. Semoga di tahun yang baru ini kita menjadi manusia yang baru, kita dapat berkat yang baru, kita terus menikmati berkat-berkat yang luar biasa bersama dengan sumber berkat Tuhan Yesus Kristus. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.